Siang-siang pergi ke kondangan. Cakep. Pulangnya dapat kue ketan. Cakep. Sebelum kita masuk inti bahasan, Cakep. mari kita saling berkenalan. Berangkat. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait analisis kajian semiotik menurut Charles Sanders Peirce terhadap cerpen dan kajian sosiologi sastra terhadap novel. Baik teman-teman, kita lihat pada slide yang pertama, yaitu ada hakikat semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Sebelumnya, semiotika itu adalah ilmu atau teori tentang tanda dan bagaimana tanda memproduksi makna dalam berbagai bentuk komunikasi seperti bahasa, gambar, warna, simbol, dan juga gestur. Nah, menurut Charles Sanders Peirce, ia mendefinisikan semiotika sebagai ilmu tentang tanda yang melibatkan hubungan triadik, yaitu 3 arah antara representamen, yaitu bentuk tanda, objek apa yang dirujuk tanda, dan interpretan, makna yang dihasilkan dalam benak penafsir. Charles Sanders Peirce juga membagi tanda menjadi 3 kategori, yaitu ada icon, indeks, dan juga simbol. Yang pertama itu ada icon. Icon adalah hubungan tanda yang berdasarkan kemiripan atau kesamaan dengan objek yang diwakilinya. Contohnya, misalkan misalkan kita menganalisis sebuah cerpen, sebuah icon bisa mendeskripsikan secara detail tentang sebuah tempat yang membuatnya itu mudah untuk dibayangkan oleh pembaca. Misalkan pohon untuk tumbuhan. Dan yang kedua ada indeks. Indeks merupakan tanda yang menunjukkan kaitan hubungan antara sebab akibat suatu benda. Misalkan dalam sebuah cerpen, sebuah indeks bisa berupa dialog tokoh yang menunjukkan sifat atau emosi tersembunyi, jadi memunculkan sebuah sebab akibat. Contoh lainnya itu misalkan asap yang menandakan sebuah api. Jadi di situ ada sebab akibatnya. Asap menyebabkan atau akibatkan adanya atau menandakan adanya api. Dan untuk yang ketiga yaitu ada simbol. Simbol merupakan tanda yang hubungan dengan objeknya itu bersifat konvensional atau berdasarkan kesepakatan umum di masyarakat. Contohnya itu misalkan dalam kita menganalisis sebuah cerpen, misalkan ada kalimat mawar merah seringkali digunakan sebagai simbol cinta dan gairah, atau mungkin warna putih biasanya menjadi simbol kesucian atau kedamaian. Baik, di sini saya akan menganalisis kajian semiotika dalam cerpen menurut Charles Sanders Peirce yang berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi, karya Seno Gumira Aji Dharma. Peirce di dalam atau Meliuna et al. Tahun 2022 membagi semiotika ke dalam 3 jenis tanda, yaitu yang pertama ada icon. Dalam kutipan 4, saya bilang seksi sekali, bukan hanya seksi. Kalau mendengar suaranya, orang langsung membayangkan adegan-adegan erotis, Pak. Kutipan 4 membuktikan bahwa kata seksi memiliki makna berupa khayalan erotis yang seharusnya terlihat bukan merasakan seksi. Dan yang kedua ada indeks. Dalam kutipan 3, dengan terkejut dilihatnya warga masyarakat yang tenggelam dalam ekstase itu mengalami orgasme. Kutipan 3 mendeskripsikan perasaan puas dikarenakan berhasil orgasme setelah mendengar Zeus mandi di kosan Ibu Soleha. Proses mandi disertai menyanyi menimbulkan imajinasi yang erotis, sehingga perasaan puas tersebut tergambarkan dengan kata ah. Kata ah lazim dimaknai dengan perasaan lega, bebas, dan puas. Dan yang ketiga itu ada simbol. Dalam kutipan 5, wajah wanita-wanita yang sepanjang hari memakai daster sibuk bergunjing dan selalu ada gulungan keriting rambut di kepalanya. Dalam penggalan kutipan di atas menggambarkan keadaan sepanjang gang ibu-ibu rumah tangga yang sepanjang hari berada di warung dan bergunjing. Simbol pakaian yang digambarkan dimaknai simbol kemiskinan dengan latar di gang dan pakaian daster yang dikenakan. Lalu, pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat sosiologi sastra. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius,
yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara singkat, sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sedangkan sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra, karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang 3 aspek dalam pendekatan sosiologi sastra. Yang pertama itu ada fakta sosial. Fakta sosial hakikatnya adalah mempengaruhi tindakan manusia. Menurut Durkheim, fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, serta berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa. Contoh fakta sosial adalah norma dan nilai sosial dalam masyarakat yang tercermin dalam karya sastra. Misalnya adat pernikahan, norma keagamaan seperti sholat, gotong royong, serta kebiasaan membaca doa sebelum beraktivitas. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perilaku sosial. Perilaku sosial merupakan perilaku seseorang merefleksikan kumpulan sifat unik yang dibawanya ke dalam suasana tertentu, yaitu perilaku yang ditunjukkan seseorang ke orang lain. Perilaku sosial meliputi psikologi sosial, adalah cabang ilmu psikologi yang meneliti dampak atau pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Contoh perilaku sosial dalam sosiologi sastra yaitu interaksi antar tokoh dalam karya yang mencerminkan sikap manusia dalam masyarakat. Contohnya sikap tolong-menolong, solidaritas, dan penghormatan terhadap norma sosial. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa sosial. Peristiwa sosial merupakan sejarah yang terjadi atau timbul dapat disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Contoh dari peristiwa sosial yaitu seperti konflik sosial, perubahan sosial, atau fenomena sosial tertentu. Jadi, ketiga aspek tersebut di dalam karya sastra sebagai representasi kehidupan sosial masyarakat dalam konteks pendekatan sosiologi sastra. Saya akan menganalisis kajian sosiologi sastra terhadap novel yang berjudul Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Yang pertama ini ada fakta sosial. Dalam kutipan ada 2 hal yang selalu menghantui orang miskin di Indonesia, kemiskinan dan kematian. Laut Bercerita tahun 2022 halaman 30. Lalu dalam kutipan, anak Indonesia tidak tumbuh dengan kebiasaan membaca atau berlatih berpikir kritis. Laut Bercerita tahun 2022 halaman 47. Nah, kutipan tersebut menjelaskan mengenai bagaimana keadaan orang-orang Indonesia. Di Indonesia masih terdapat kesenjangan sosial yang tinggi. Oleh karena itu, warga-warga miskin masih banyak ditemui. Masyarakat miskin takut untuk mati karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua ada perilaku sosial. Dalam kutipan, karena peristiwa penangkapan para aktivis masih saja menggelayuti Yogyakarta, membawa-bawa fotokopi buku karya Pramudia Ananta Toer, sama aja dengan menenteng bom. Laut Bercerita tahun 2022 halaman 21. Dalam kutipan, hanya dalam 2 detik kami segera menghalau kawan-kawan lain untuk bersembunyi. Laut Bercerita tahun 2022 halaman 133. Pada kutipan tersebut, perilaku sosial ini menunjukkan bahwa setiap tindakan para aktivis pada masa itu selalu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sekedar membaca sastra pun, mereka akan melakukannya secara diam-diam untuk menghindari penggeledahan. Lalu yang ketiga ini ada peristiwa sosial. Dalam kutipan, kulihat ada beberapa lelaki berbadan kekar mengenakan seibo, penutup wajah wol. Laut Bercerita tahun 2022 halaman 54. Dalam kutipan, dari jendela sekilas aku menyadari kami berada di sebuah markas tentara. Kami dihardik untuk turun dari mobil dan berbaris di hadapan markas itu. Laut Bercerita tahun 2022 halaman 167. Nah,
Pada kutipan tersebut ini menggambarkan mengenai penculikan para aktivis mahasiswa. Mereka yang tertangkap basah sedang merencanakan sesuatu akan digiring oleh aparat untuk diinterogasi. Pada realitas sosial pada zaman Soeharto, penculikan itu benar-benar terjadi. Tidak jarang aparat tersebut melakukan penculikan dengan kekerasan. Menurut Stoddard dalam Bonifacius 2008, pemantauan bukan suatu hal yang baru. Pemerintah melakukan pemantauan bertujuan untuk mendapatkan data rakyat secara menyeluruh. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari materi pada hari ini, kajian sastra dengan pendekatan semiotik dan sosiologi sastra saling melengkapi. Melalui teori semiotik Carl Sanders Peirce, cerpen dapat dipahami sebagai kumpulan tanda berupa icon, indeks, dan simbol yang menghadirkan makna mendalam bagi pembaca. Sementara itu, melalui sosiologi sastra, novel dapat dilihat sebagai cerminan realitas sosial, budaya, serta kondisi politik pada zamannya. Analisis ini menunjukkan bahwa karya sastra bukan sekedar hiburan, melainkan juga media refleksi kehidupan manusia sekaligus kritik sosial. Mungkin kiranya cukup dalam presentasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.